Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungimu, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah perlindunganmu, yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, dan akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Shalom adik-adik Agenka, apa kabar kalian pada hari ini? Kakak dan seluruh kakak-kakak guru Agenka, anak generasi Kristus mendoakan kalian dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat. Adik-adik, di masa virus COVID-19 yang masih ada dan saat ini ada banyak orang yang terkena virus ini, kakak selalu menganjurkan adik-adik janganlah lupa untuk rajin mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya, dan juga hindari kerumunan dengan banyak orang. Di antara semuanya itu, kakak juga selalu mendorong adik-adik untuk jangan lupa berdoa, jangan lupa membaca firman, dan jangan lupa memuji Tuhan. Karena pada saat kita melakukannya dengan setia, kita minta perlindungan dan Tuhan akan melindungi kita senantiasa asal kita setia ada dalam naungan yang maha tinggi. Demikian adik-adik bisa baca dalam Mazmur 91. Adik-adik, masa kanak-kanak dari Tuhan Yesus adalah masa yang sangat-sangat menarik diikuti, dan adik-adik bisa baca di dalam firman Tuhan. Injil Matius maupun Lukas menceritakan Yesus pada waktu masa kecilnya. Adik-adik, dan Alkitab juga menceritakan bagaimana Yesus sangat antusias, Yesus sangat senang pergi ke rumah Tuhan. Dia belajar dan juga dia membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dia senang bertemu dengan guru-guru yang ada di sinagog atau rumah Allah untuk belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan pada usia 12 tahun dia mengikuti kedua orang tuanya untuk pergi ke Yerusalem di Bait Allah, dan di sana dia juga ketemu dengan para ahli Taurat dan juga orang-orang yang rajin setia tiap hari membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, Yesus hidup sebagai seorang anak yang berada di rumah orang tuanya. Ia juga menolong kedua orang tuanya dan juga menolong Yusuf, bapaknya, yang pada saat itu bekerja sebagai seorang tukang kayu. Dan ketika usianya mulai dewasa adik-adik, usia 30 tahun, Yesus memulai pelayanannya. Ia mula-mula pergi ke sungai Yordan dan untuk bertemu dengan Yohanes Pembaptis, dan di sana Yohanes mengajak semua orang untuk percaya kepada Allah dan membaptis mereka di sungai Yordan itu. Adik-adik, tentang Yesus.
Yesus adalah anak Allah yang diurapi. Yesus dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari seorang perawan yang bernama Maria. Ia melakukan banyak mujizat. Ia kemudian mati karena penyaliban sebagai korban penebusan. Dan kemudian ia bangkit dari kematian dan naik ke surga, serta akan datang kembali ke bumi kali yang kedua. Adik-adik, cerita yang sangat menarik tentang Yesus adalah ketika Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Adik-adik, kemudian yang kedua tentang Yohanes. Yohanes adalah utusan Allah yang mendahului Yesus Kristus. Di masa kecil Yohanes, Alkitab tidak membahasnya terlalu banyak. Tetapi firman Tuhan mengatakan, adapun anak itu, yaitu Yohanes, bertambah besar dan makin kuat rohnya. Yohanes disebut pembaptis karena pekerjaannya adalah membaptis orang-orang Israel untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Jadi Yohanes membaptis orang sebagai persiapan kedatangan Yesus. Ia tinggal di padang gurun sampai ia harus menampakkan diri kepada orang Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Adik-adik, makanannya adalah belalang dan madu hutan. Adik-adik, Yohanes adalah seorang guru dan penginjil yang terkenal dari Yudea. Ia berasal dari keturunan Lewi. Ibunya bernama Elisabet, saudara sepupu Maria, ibu Yesus. Yohanes juga memberitakan tentang bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Adik-adik bisa baca di dalam Lukas pasal 3 ayat 3. Adik-adik, bertobat artinya meninggalkan hidup yang penuh dengan dosa. Seperti contohnya, seperti menipu, mencuri, menyakiti orang lain, berzina, melakukan hal-hal yang tidak benar, melawan orang tua, dan banyak lagi. Adik-adik, kemudian ketika bertobat, kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat atau segalanya dari hidup kita, serta menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pertobatan adalah dasar untuk dibaptis. Jadi baptisan merupakan tanda seorang yang telah bertobat atau sudah bertobat dan memulai hidup yang baru di dalam Tuhan. Adik-adik, cerita ini sangat menarik dan mari kita ikuti kebenaran firman Tuhan ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Markus 1 ayat 11.
Semoga malaikat Tuhan menjaga rumah kalian dan memberimu istirahat malam yang tenang dalam kekudusan. Sekarang, pergilah dalam damai. Selamat malam. Shalom. 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 Selamat malam. Shalom. 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 Oh, kau, Yesus anak si tukang kayu. Kenapa kau masih di sini? Oh, aku tahu maumu. Kau masih ingin pergi? Iya, aku akan pergi ke sungai Yordan. Aku akan menemui Yohanes. Yohanes Pembaptis. Kau juga? Apa sih istimewanya Yohanes Pembaptis itu? Kenapa semua orang ingin pergi melihatnya? Tidak semua orang. Hanya yang mencari pengampunan Tuhan. Tapi setelah itu kau akan meninggalkan rumahmu dan sinagoga. Kau benar-benar butuh Yohanes Pembaptis dan air sungai Yordan untuk mencari pengampunan Tuhan? Tolong jangan marah, Rabi. Orang bilang jika bertemu Yohanes Pembaptis berarti hidupnya akan diberkati. Iya, mungkin mereka benar. Jalan Tuhan selalu misterius. Selamat jalan, Yesus. Tuhan memberkatimu. Jaga dirimu. Ayo. Kau ini punya siapa? Bagaimana kalau kau tinggal di sini supaya lebih hangat? Rupanya anginnya sudah reda. Ini pertanda. Aku harus pergi. Oh iya, aku lupa. Aku punya tamu. Kau boleh keluar dan masuk sesukamu. Aku akan kembali.
Yohanes! Andreas. Sudah sejak pagi mereka menunggumu. Mereka berjalan berhari-hari untuk bertemu denganmu. Ada badai di atas sana. Kalau aku memaksa keluar, aku bisa jatuh ke jurang. Halo teman, sedang apa kamu sendirian di sini? Kita tidak boleh mengusirnya. Kalau dia mau makan umbi-umbian dan kacang, dia diterima. Itu dia! Itu mereka! Yohanes, setelah kamu membaptis kami, apa yang harus kami lakukan? Barang siapa memiliki 2 jubah, dapat memberikan 1 kepada yang tidak memilikinya. Dan siapa yang punya makanan dapat memberikannya pada yang tidak punya. Kami tidak mendapatkannya dengan cuma-cuma. Kenapa kami harus memberikannya? Itu membuktikan kau benar-benar bertobat, hai orang tamak. Kau harus bertobat atas dosamu. Kau pikir kau siapa berani sekali bicara seperti itu? Mesias atau apa? Bukan. Aku bukan Mesias. Apa kau ini Elia atau Nabi baru? Tidak, bukan. Akulah suara yang berseru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Tapi siapa yang memberimu hak untuk bicara? Siapa yang memberimu hak untuk membaptis kami? Kau buta dan tuli. Meskipun mata dan telingamu terbuka, tapi kau tetap saja tidak mengerti. Aku membaptismu dengan air, tapi dia yang datang setelah aku, yang jauh lebih kuat daripada aku. Siapa orang itu? Apa kau mengenalnya? Membuka tali sepatunya pun aku tidak pantas melakukannya. Dia akan membaptis kalian dengan api dan Roh Kudus. Dengan api? Apa maksudmu dengan api? Kau akan mengerti jika saatnya tiba. Dia akan membaptismu dengan api dan Roh Kudus. Sementara aku di sini menyiapkan jalan untuknya. Guru. Sekarang aku bisa pergi dalam damai Tuhan. Semoga Tuhan menghapus dosaku. Kasihanilah aku membuat ibuku meninggal dalam kesedihan. Kasihanilah aku, ampuni dosa-dosaku. Kau mau bertobat dalam nama Tuhan? Aku telah berdosa pada Tuhan dan keluargaku. Tuhan akan mengampuni dosamu. Bertobatlah dan mulailah hidup yang baru. Kita harus bagaimana? Apa kita harus datang padanya seperti yang lain? Aku sama sekali tidak mau memberi hartaku pada orang lain. Atau melupakan keinginan-keinginanku. Sudahlah, dia tidak akan mengetahuinya kan? Kalau kita dibaptis, maka kita akan selamat. Entahlah. Sudahlah. Ayo kita ke sana. Lagi pula ini cuma air saja.
Dasar ular-ular beludak. Kalian pikir kalian bisa mempermainkan aku dan terhindar dari hukuman yang berada di dekatmu? Kenapa kau mengancam kami seperti itu? Bagaimanapun kami juga putra Abraham. Sama sepertimu. Aku beritahu, Tuhan dapat mengubah batu-batu di sungai ini menjadi anak Abraham yang baru. Dia sama sekali tidak membutuhkan kalian. Dasar munafik. Tapaknya akan menebang pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah. Dan setiap pohon yang tidak berbuah akan dicabut dari tanah dan dilemparkan ke dalam api. Hei, kenapa terburu-buru? Di sana ada orang gila. Dia ingin kami memberikan separuh harta kami. Kalau tidak, dia akan mengancam lemparkan kami ke dalam api. Itu pasti dia, Yohanes Pembaptis. Hari ini Tuhan benar-benar memberkatiku. Kenapa kau datang padaku? Justru kaulah yang seharusnya membaptisku. Kita harus taat pada Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Apa maksud Yohanes? Kenapa dia tidak mau membaptismu? Ketika Tuhan bicara lewat mulut manusia, kita tidak selalu mengerti apa yang dikatakannya. Tapi akhirnya kita akan melihat terang. Siapa orang yang kau tidak berani membaptisnya? Aku tidak tahu siapa dia. Tapi Tuhan berkata, kau akan melihat roh turun ke atas manusia. Dan dialah yang akan membaptismu dengan Roh Kudus. Jadi, Ya, aku melihat roh tinggal di dalamnya. Dan aku menyatakan bahwa Yesus dari Nazaret adalah putra Tuhan. Kenapa kau tidak mengikutinya? Karena Tuhan mengutusku untuk menyiapkan jalan baginya. Dia akan memiliki peran yang sangat penting di bumi ini. Dan mulai sekarang, aku harus menyingkir. lalu bagaimana dengan kami? Kami akan lihat apa dia benar-benar seperti yang kau katakan. Jalan yang dipilihkan Tuhan untuk kita tidak selalu harus sama. Selamat tinggal, teman-teman. Kau lihat 5 laki-laki yang sebelumnya ada di sini? Dia tidak mungkin pergi jauh. Kita akan menemukannya.
kau akan kembali ke Nazaret bersama kami? Besok aku tidak akan ikut bersama kalian. Sudah saatnya aku mendengarkan kata Bapakku. Tapi kamu pergi kemana? Aku akan pergi ke gurun Yudea. Aku harus berdoa dan menenangkan diri. Kau akan memikirkan kata-kata Yohanes? Kemana dia? Dia meninggalkan kami. Dia pergi ke gurun. Kalau begitu kita harus mencarinya. Adik-adik, Yesus datang kepada Yohanes dan Yohanes sempat mencegah Yesus untuk dibaptis. Kemudian Yohanes itu berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang padaku." Satu pertanyaan yang diajukan oleh Yohanes kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus menjawab, Yohanes katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes kemudian menurutinya. Adik-adik bisa baca dalam Matius 3 ayat 15 dan seterusnya. Adik-adik, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, maka keluarlah Yesus dari sungai Yordan dan ia melihat langit terbuka, Roh Kudus yang berbentuk burung merpati turun di atasnya, dan terdengarlah suara dari surga yang menyatakan, berbunyi, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Adik-adik, disinilah Allah meneguhkan atau menegaskan bahwa Yesus sebagai anak Allah yang menjelma menjadi manusia, melayani untuk karya penebusan dosa manusia. Allah Bapa, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati hadir pada saat Yesus dibaptis. Adik-adik, Yesus tidak berdosa, tetapi ia taat kepada apa yang telah ditetapkan Allah atas hidupnya sebagai manusia. Ia datang kepada Yohanes dan dibaptis. Ini berarti ia dekat dengan kita. Ia ikut bergumul, menangis, sedih dengan kita, ikut merasakan kelemahan kita, penderitaan kita, dan banyak hal yang ada di dalam hidup kita sebagai manusia. Adik-adik, ketika kita sebagai orang berdosa, bergumul dengan dosa, Tuhan datang dan memanggil kita manusia. Ia turut merasakan apa yang diderita oleh kita sebagai manusia. Ini dilambangkan dengan peristiwa Yesus dibaptis.
Adik-adik, mari jadikan Tuhan Yesus sebagai model atau contoh bagi hidup kita dalam berkata-kata, dalam bertindak, rajin dan suka membaca firman Tuhan maupun berdoa maupun memuji Tuhan. Dan juga taatilah orang tuamu, lakukanlah perintah-perintah Tuhan dan jalankanlah semua yang Tuhan inginkan dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Ingatlah adik-adik, Immanuel menyertai kita. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Jangan lupa, dalam hidup kita tidak sendiri. Peristiwa Tuhan Yesus dibaptis adalah peristiwa yang luar biasa. Yesus mau menolong kita di dalam keseluruhan hidup kita. Ia adalah Allah yang datang untuk menebus dosa kita di dalam kehidupan ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita memohon pertolongan Tuhan Yesus. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Buanglah semua hidupmu yang penuh dengan dosa, penuh dengan rasa sakit hati, penuh dengan hal-hal yang membuat engkau menjadi benci dengan orang lain, engkau iri hati, dan pada saat ini ada banyak hal yang engkau lakukan yang menyedihkan hati Tuhan. Mari kita datang menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan juga kita akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu membiarkan dan rela hidup kita dibaptis seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau engkau mau, mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk apa yang kita inginkan, supaya berkat-berkat Allah turun di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat contoh dan teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia menyerahkan dan mau mengikuti seluruh perintah Allah. Ia membiarkan hidupnya datang kepada Yohanes dan ia dibaptis. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami juga mau membuka hati kami. Ampunilah kami atas segala salah dan dosa-dosa kami. Kami orang berdosa. Kami bukan orang-orang yang kuat dan benar, tetapi kami tahu kami hidup karena anugerah-Mu. Ampunilah kami, sucikan kami dengan darah Yesus, dan kami undang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kami. Roh Kudus, tolong kami supaya kami hidup dan bertindak sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadilah Raja, jadilah Juru Selamat kami pada saat ini. Dan Engkau lihat hati kami ketika kami berdoa, kami menangisi semua keadaan kami, ataupun saat ini menyesali keadaan-keadaan kami yang berdosa. Tuhan, ampuni kami, dan biarkanlah Tuhan kami mau melangkah dengan pertolongan daripada Roh Kudus untuk hidup sungguh-sungguh merdeka, dan hidup kami akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan tolong kami untuk dapat lebih lagi maju untuk memberikan hidup kami mengikuti baptisan yang Tuhan sudah contohkan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, masih ingatkah kalian ayat hafalan minggu lalu? Mari adik-adik kita ikuti. Kita lalu terdapat pada Kisah Para Rasul 8 ayat 35. Bunyinya, mulailah Filipus berbicara dan bertolak belakang dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Kisah Para Rasul 8 ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Kisah Para Rasul 8 ayat 35.
Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Dan ayat hafalan minggu ini kita juga ikuti. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hafalkan ya adik-adik. Dan kuis minggu lalu kita juga ikuti. Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini LK akan coba menjawab pertanyaan minggu lalu. Pertanyaan minggu lalu yang pertama, siapakah tokoh yang bersaksi dalam firman Tuhan hari ini? Jawab, Filipus. 2. Di manakah tertulis firman Tuhan yang berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku? Jawab, Matius 28 ayat 19 sampai 20. 3. Apakah adik-adik sudah bersaksi kepada orang lain? Berapa orang? Jawab, A. Sudah. B. Seluruh guru sekolah saya melalui perilaku saya. Adik-adik, kuis minggu ini, mari kita ikuti pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, di sungai manakah Yesus dibaptis? Yang kedua, mengapa Yohanes sempat menolak untuk membaptis Yesus? Yang ketiga, apa yang terjadi setelah Yesus dibaptis? Yang keempat, mengapa kita perlu dibaptis? Nah, adik-adik, kirimkanlah jawaban kuis kalian dan juga ayat hafalan kalian maupun persembahan pujian kalian kepada kakak-kakak guru ke nomor WA Agenka, yaitu ke 081315625588. Ingatlah, mari kita sama-sama melayani Tuhan, karena ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada adik-adik maupun saat ini yang mendengar, maka kalian akan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kakak juga mengajak adik-adik jangan lupa pada saat ini mari kita bersama-sama dalam minggu ini tiap hari kita mengambil waktu 10 menit, 15 menit untuk sama-sama berdoa. Yang pertama, kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat Bapak Presiden dan para penolongnya yang sedang bekerja keras, karena begitu banyak masalah yang ada di dalam negara ini. Dan kita juga minta pertolongan Tuhan, tangan murah Allah turun kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita juga berdoa adik-adik, yang kedua, ada begitu banyak bencana. Mari kita sama-sama mengambil waktu untuk kita berdoa di dalam nama Yesus, supaya Tuhan menolong agar semua bencana dapat ditangani, supaya juga bencana-bencana yang ada akan stop di dalam nama Yesus, dan semua orang yang saat ini terkena akibat dari bencana-bencana alam akan dapat ditolong. Adik-adik, yang ketiga, kita juga berdoa saat ini untuk ekonomi di dalam negara kita, supaya Tuhan juga menolong setiap orang-orang yang sudah di PHK, orang-orang yang saat ini sedang susah, sedang berdoa, sedang bergumul untuk hidup mereka sehari-hari. Kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan membuka ada pekerjaan-pekerjaan baru yang tersedia, dan orang-orang yang kita doakan akan diberkati dan diberikan berkat-berkat oleh Tuhan. Yang keempat, kita berdoa supaya di dalam nama Yesus virus COVID-19 ini akan cepat berlalu dari dunia ini maupun di Indonesia. Kita berdoa supaya para medis, dokter maupun suster perawat dan semua orang yang bekerja keras di rumah-rumah sakit akan diberikan kesehatan, kekuatan, dan setiap orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan disembuhkan, dipulihkan. Adik-adik, yang kelima, mari kita berdoa
berdoa adik-adik buat gereja-gereja Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan melawat gereja-gereja Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan juga melawat semua jemaat yang ada. Supaya jemaat-jemaat yang ketakutan, yang stres, merasa tidak berdaya, Tuhan akan mengangkat ketakutan mereka, kekhawatiran mereka. Sebab pengharapan kita di dalam nama Yesus Kristus akan menolong kita dan memberikan damai dan juga sukacita maupun berkat-berkat Allah. Percayalah bahwa Tuhan kita setia dan Dia sanggup untuk menolong kita. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kali ini, mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, pulih malam pun tentram. Siang malam